Bahkan, di dalam tempe pun ada kandungan dolarnya. Ya, kedelainya kita impor. Kedelai yang kita impor bukan cuma jutaan kilogram, tapi sudah lebih dari 1 miliar kilogram. Tonan gak heran kalau harga tempe naik. Kalau dolar meroket tinggalkan rupiah. Bukan cuma barang mewah yang tambah mahal. Ketika rupiah melemah terhadap dolar, semua kalangan kena akibatnya. Siapa bilang dolar cuma masalah kalangan atas? Kita gak bisa bilang begitu. Dolar bukan cuma masalah kalangan atas. Memang yang mengurus ekonomi nasional adalah kalangan atas. Tapi akibatnya dirasakan juga oleh Tonan dan teman-teman Tonan. Akibatnya dirasakan juga oleh kita semua. Semua kalangan ikut merasakan akibatnya. Beras juga kita impor. Jumlah impornya semakin banyak. Tepung juga kita impor. Jagung juga kita impor. Siapa yang doyan bakwan jagung? Jangan-jangan itu bakwan impor. Hihihi. Kan banyak jagung dan tepung yang kita impor. Soal impor, ini juga salah satu faktor penyebab naiknya dolar. Tonan sudah cari tahu apa saja faktor penyebabnya. Penyebab sebuah mata uang menguat atau melemah? Ada 3 faktor penyebabnya. Pertama adalah prospek investasi negara yang bersangkutan. Prospek investasi sebuah negara dipengaruhi oleh kestabilannya. Kestabilan politik, kestabilan ekonomi, dan suku bunga bank sentralnya. Faktor kedua adalah perdagangan ekspor-impor. Dan yang ketiga adalah konsensus bersama mengenai safe haven currency. Dari semuanya itu, faktor yang mana nih penyebabnya? Penyebab melemahnya rupiah terhadap dolar? Bagaimana prospek investasi di Indonesia? Jelas kondisi politik dan ekonomi Indonesia saat ini tidak sedang baik-baik saja. Gara-gara nepotisme. Akibatnya ke kondisi politik dan ekonomi. Nepotisme adalah pangkal dari kolusi dan korupsi. Berita korupsi saat ini semakin luar biasa. Jumlahnya pun bukan main. Jumlah pelaku dan besarnya semakin menggila. Volume perdagangan ekspor-impor kita juga kurang menguntungkan. Semakin banyak impor bikin dolar menguat terhadap rupiah. Seharusnya ekspor diuntungkan jika dolar menguat. Tapi, ekspor kita justru sedang menurun. Sehingga tidak bisa mengambil keuntungan dari menguatnya dolar. Para pejabat publik pun cenderung mengejar rente dari impor. Ketimbang memikirkan rakyatnya, semua itu bikin kondisi politik dan ekonomi Indonesia tidak stabil.
pangkalnya adalah nepotisme pejabat publik. Tonan mau ingatkan lagi kejatuhan Orba. Semua pencapaian ekonomi rontok karena korupsi, kolusi, dan nepotisme. Gonjang-ganjing politik saat ini juga berpangkal dari nepotisme. Dengan skandal Mahkamah Keluarga, kita juga masih menunggu keputusan sengketa Pilpres. Apakah MK akan melanjutkan pembusukan demokrasi? Membiarkan semua akibat nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan? Sehingga gonjang-ganjing politik akan terus berlanjut dan berakibat ke iklim investasi. Ketergantungan ekonomi Indonesia kepada investor asing sangat tinggi. Ketidakstabilan politik dan ekonomi Indonesia bikin investor asing kabur. Bisa jadi orang Indonesia juga lebih suka berinvestasi di luar negeri. Apalagi ditambah konflik di Timur Tengah. Jika semakin meluas bisa bikin runyam ekonomi Indonesia. Rupiah akan semakin melemah terhadap dolar. Karena para pemilik dana akan memilih safe haven currencies. Untuk mengamankan kekayaannya, mereka akan menukarkan uangnya dengan mata uang yang aman. Saat ini, dolar Amerika masih disepakati sebagai mata uang yang paling aman dan kuat. Maka, mata uang negara-negara yang tidak stabil akan ditinggalkan. Mata uang negara-negara yang gampang bergejolak akan ditinggalkan. Rupiah akan semakin melemah. Jangan lupa bahwa banyak warga Indonesia bukan pegawai dengan gaji bulanan. Bagaimana juga dengan pekerja harian? Pekerja honorer bagaimana? Atau usaha kecil yang penghasilan hariannya tidak menentu? Bagaimana dengan mayoritas rakyat Indonesia kelas menengah? Mereka yang bukan penerima bansos, banyak rakyat mulai pusing. Pikirin tagihan bulanan dan utang. Pikirin biaya sekolah anaknya. Gaji belum naik juga, tapi biaya-biaya semakin meningkat. Semua kalangan akan kena imbasnya. Bukan main-main imbasnya, pasar tradisional sudah kena efeknya. Gas LPG 3 kg masih langka di beberapa daerah. Harga kebutuhan pokok sudah duluan naik sebulan yang lalu. Sampai saat ini, harga bahan pangan masih mahal. Prediksi para pejabat pembuat kebijakan keuangan semuanya meleset. Patokan APBN terhadap dolar pun meleset. Jumlah utang luar negeri pun otomatis terpengaruh. Melemahnya rupiah yang sangat signifikan ini memang menyesakkan dada. Apalagi kalau dihitung dari awal pemerintahan Jokowi. Pada saat Jokowi dilantik tahun 2014, nilai tukar saat itu adalah Rp12.000 untuk $1 Amerika Serikat. Itu artinya sudah melemah 34% pada saat ini. Pemerintah harus menjelaskan secara transparan kepada masyarakat. Otoritas ekonomi seperti BI perlu memberikan penjelasan yang lebih komprehensif agar dapat mengurangi kecemasan dan menjaga stabilitas ekonomi negara. Gaya hidup sederhana harus dicontohkan oleh para pejabat dan keluarganya, bukan cuma untuk pencitraan saja. Apa kabar revolusi mental?